Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi hati.
Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya ya untuk bisa sharing firman di tempat ini. Ya, tentunya semua sudah hampir kenal saya ya. Karena wajah saya ini sekarang sudah dikenal di mana, di YouTube ya. Orang kalau dengar suara saya pasti sudah tahu, oh ini suaranya Ibu Eli. Tadi Ibu ketemu saya ya, baru pertama kali kita tatap muka ya Bu. Ya, saya berterima kasih. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan membuka celah. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan ya, kalau kita buka celah, maka kita ini akan mengalami keadaan yang hari ini enggak kelihatan buah ya, enggak kelihatan bagaimana kepercayaan Tuhan itu akan dilipat gandakan. Saya mendengar seminggu yang lalu, saya dibukain sama jemaat Bu Eli. Bu Eli tahu enggak, dia buka YouTube-nya, ada yang muncul seorang wajah hamba Tuhan ya. Dan saya lihat tema judulnya cukup menarik, yaitu hidup di dalam pengendalian roh gitu ya judulnya. Terus saya gini, oh saya enggak pernah, saya bilang gitu. Bu Eli tahu Bu Eli, kalau Bu Eli tahu Bu Eli bisa kaget-kaget. Saya pikir kaget-kaget kenapa? Apa karena memang terkenal gitu ya. Bu Eli tahu, kelihatannya sok suci ya Bu Eli, sebagai hamba Tuhan di YouTube juga ada. Dan khotbahnya bagus ya, judulnya Bu Eli pengendalian dalam roh, ya luar biasa. Tapi Bu Eli tahu istrinya dihajar habis Bu Eli, dan istrinya itu sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Istrinya itu Bu Eli hancur Bu Eli. Terus saya cuma bilang ini, terus pengendalian roh itu pengendalian apa? Saya cuma bilang gitu. Makanya Bu Eli zaman sekarang ini ngeri loh Bu Eli, ngeri. Saya waktu diceritai bagaimana kehidupannya itu, kita semua itu sampai kaget-kaget. Kok ada seorang yang bisa berkhotbah tentang pengendalian roh, tapi perbuatannya benar-benar perbuatan iblis. Makanya tanpa kita sadari, kita lihat ya,
Yohanes 8 ayat 44 terlebih dahulu. Yohanes 8 ayat 44 terlebih dahulu. Kita ini kalau hari-hari ini dalam segala hal. Saya ini lagi melatih diri saya. Saya berusaha setiap kali iblis selalu melemparkan sesuatu yang membuat saya tahu ini keinginan yang berlawanan dengan Tuhan. Saya langsung cepat ambil langkah, saya berkata ini bukan dari Tuhan. Termasuk roh ketakutan, roh khawatir itu semua bukan dari Tuhan. Nah kita lihat iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Hari ini pastikan kalau kita sebagai anak Tuhan, ya apapun yang terjadi, jangan banyak orang stres, depresi, itu karena mereka selalu mendengar apa yang dikatakan tentang fakta hidupmu, masa depanmu yang gelap. Itu senyatanya adalah perkataan dusta. Tapi berapa banyak kita lebih percaya yang perkataan dusta daripada perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan selalu berkata jangan takut, jangan khawatir. Berapa banyak orang Kristen bisa bunuh diri, berapa banyak saya menjumpai orang yang kelihatannya wow haleluya haleluya, waktu semuanya baik-baik. Tapi pada waktu keadaan sulit, mereka semua rata-rata bilang gini, sudah ndak haleluya lagi, percuma. Doa puasa ya percuma, semua percuma, hati-hati. Ini celah yang paling besar, hidupmu akan dihancurkan sama iblis. Kenapa? Karena kita sudah mulai mempercayai bapak pendusta daripada kita mempercayai bapak kita di surga. Kalau kita percaya dengan perkataan firman Bapak kita di surga, walaupun memang kenyataannya tambah hancur. Memang kenyataannya tambah luar biasa. Tapi kalau kita percaya dengan Bapak kita di surga, kita akan berkata gini, enggak apa-apa. Kenyataanku boleh hancur karena firman Tuhan jelas berkata justru di saat keadaanku hancur-hancuran, kuasa Bapakku akan menjadi sempurna. Itu yang perlu kita bangun, tapi berapa banyak orang hari-hari ini lebih mempercayai bapak pendusta, lebih gampang dikendalikan. Misalnya ya kita dimaki orang, difitnah tetangga. Contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, kalau difitnah tetangga, kita emosi atau kita bilang gini, aku berkati engkau. Itu perintah Bapak di surga. Doakan, berkati, jangan kutuki. Tapi berapa banyak kita ketika tetangga mulai mengatai kita yang buruk-buruk di belakang. Ya, mulai kita disakiti tetangga. Berapa banyak kita membuka celah, bukannya mendoakan, menyapa, enggak, malah dipelengosi. Malah saat ini saudara bilang gini, amit-amit ya, kalau lihat wajahnya, aku akan buang muka. Nah ini celah saudara. Kita hari ini yuk belajar untuk tidak membuka celah, untuk lebih mendengar apa kata pendusta, apa yang hari ini diperintahkan. Kalau memang yang kita lakukan untuk membalas itu bukan perintah dari Bapak di surga, alangkah kita hari ini lebih tunduk daripada kita mengenakan daging berhasil maki orang, tapi itu bukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Yuk kita lihat 3 hal. Bagaimana PowerPoint-nya hari ini kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar untuk hidup jangan membuka celah. Yang pertama yaitu kita harus mencintai Tuhan melebihi dunia. Ya, gak mungkin kalau saudara mencintai uang ya,
hari ini saudara bisa cinta Tuhan. Berapa banyak orang rela kehilangan Tuhan tapi tidak rela kehilangan uang. Berapa banyak saudara mengorbankan waktu untuk tidak beribadah karena ada yang namanya pekerjaan jauh lebih banyak. Berapa banyak orang rela menipu korupsi hanya untuk urusan perut, urusan Tuhan nanti urusan setelah korupsi minta ampun. Berapa banyak orang hanya karena ingin jengkel emosi karena lihat pasangannya selingkuh. Habis gitu dibales selingkuh, dibales selingkuh. Yang penting harga diri. Kalau kamu laku, sorry aku juga laku. Oh berapa banyak orang seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir kalau mereka membalas, mereka hari ini bisa membalas selingkuh, bisa membalas caci maki dengan caci maki. Berarti kita lebih rela kehilangan Tuhan daripada harga diri. Itu sebabnya yang kedua, bagaimana kalau kita tidak ingin membuka celah, hiduplah dalam pengendalian roh, bukan daging dan hawa nafsu. Setiap kali pingin marah, roh yang kendalikan, roh akan bicara gini, jangan marah. Marah itu tidak mengerjakan kebenaran. Jujur, setiap kali kita mau melakukan yang jahat, roh itu pasti berkata. Dia pasti menegur kita, tapi berapa banyak kita hari ini gampang-gampangnya bukan roh yang mengendalikan daging, tapi emosi, jengkel, sakit hati yang mengendalikan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang paling penting, celah yang paling penting yaitu jaga hati. 3 hal ini perlu kita hidupi setiap hari supaya apa? Supaya hidup kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Kalau kita setiap hari bisa disiplin dengan seperti ini, maka kita sedang dikosongkan oleh Tuhan dan kita sedang dipenuhi oleh urapan yang benar-benar dari Tuhan. Ketika saya hari itu, saya setiap kali kalau mau khotbah, awal-awal saya nggak ngerti. Waktu saya mulai dipanggil Tuhan jadi hambanya, saya setiap kali mau khotbah kok banyak yang bikin saya marah. Tiap kali mau khotbah ada aja yang bikin saya marah. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, lah orang mau khotbah kok Tuhan itu izinkan ya orang deket nyakiti saya. Kenapa Tuhan? Saya mau khotbah seharusnya saya dengar yang enak-enak toh Tuhan biar bisa sukacita. Biar hati ini tidak jengkel sehingga khotbahnya jadi maksimal. Kalau seperti ini kan rasanya mau khotbah besok tapi hari ini jengkel Tuhan, tidak salah jengkel. Tapi untung saya berkata dalam diri saya, sudahlah ampuni. Saya masih nggak ngerti kenapa itu terjadi. Sampai hari saya berkhotbah. Ketika saya kemarin berhasil untuk mengampuni orang yang seharusnya saya bisa maki-maki, saya seharusnya punya wewenang bahwa saya tidak salah. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti ini? Tapi itu tidak saya lakukan. Dan ketika itu tidak saya lakukan pada hari saya khotbah. Saudara tahu setelah selesai khotbah, orang nyalami kasih tangan ke saya. Orang bilang gini, Bu terima kasih ya khotbahnya bagus, khotbahnya memberkati. Saya itu sampai bilang gini, iya ya. Dan setelah itu baru Tuhan bilang gini, kamu tahu kenapa kamu hari ini bisa khotbah memberkati banyak orang? Karena kamu ingat kemarin, saya bilang apa ya kemarin? Kemarin waktu seseorang menyakiti hatimu dan kamu kepingin marah tapi kamu berhasil mengendalikan, di situ ujiannya lulus. Ketika aku berusaha memberi kamu urapan yang dari aku dan ketika engkau lulus untuk aku kosongkan, engkau berespon benar, disitulah urapan Tuhan itu mengalir. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ternyata ada ujiannya. Untung ya, coba kalau hari itu saya sedang dikosongkan Tuhan, tapi saya berespon salah, saya maki-maki orang, saya mau khotbah apa coba?
Kalau saya khotbah mengampuni, ternyata kemarin habis maki orang. Saya bisa berkata jangan marah, jangan sakit hati. Kemarin saya marah, sakit hati. Nah, urapannya siapa? Tuhan bilang ini untung kemarin kamu berhasil, roh yang mengendalikan dagingmu sehingga urapanku ketika engkau khotbah itu luar biasa. Saya baru ngerti. Makanya kalau sama pengerja ketika kita mau adain acara event apapun, baik itu pelayanan, saya selalu berkata gini, jaga hati. Tetap kuasai hidup supaya pengendalian diri itu semakin luar biasa. Supaya ketika kita dikosongkan, kita berhasil, maka kita akan diberi urapan yang dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara punya habis lulus tidak buka celah, ada wibawa Allah. Ada urapan Allah, bukan sekedar urapan. Makanya diperlukan jadi pelaku firman terlebih dahulu. Baru waktu khotbah saudara sudah menghidupi. Amin. Nah, berikutnya yuk kita lihat satu persatu. Kalau jangan mencintai dunia melebihi Tuhan, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 dibaca terlebih dahulu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari mana? Bapa, melainkan dari dunia. Yang namanya iblis, yang namanya penawaran dunia, semua ini berkaitan dengan musuhnya Allah. Lihat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pastikan hari ini kalau kita mau hidup selamanya, jangan terus hidup dengan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Semua ini bukan kehendak Allah. Apapun penawaran iblis yang berkaitan, ya buka PowerPoint tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, harga diri, itu bukan dari kehendak Allah. Ingat Tuhan berkata, dunia dengan segala keinginan, 3 keinginan ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi berapa banyak orang sulit untuk hari ini membuang keinginan dagingnya, terus dibawa-bawa. Harga diri dibawa-bawa. Ya, kalau saya hidup dengan keinginan daging, tidak jadi hamba Tuhan hari ini. Mungkin kalau saya sudah hidup dalam keinginan daging, lihat hidup disakiti terus, saya pasti menggugat cerai suami saya. Mungkin saya bisa balas apapun perbuatan suami saya, karena iblis bilang gini, mumpung kamu masih muda, cepat laku, makin lama makin bertambah usianya, makin tidak laku, makin tua. Kalau itu setiap hari yang saya dengar, mungkin saya hari ini nggak akan menyelesaikan kehendak Allah, tapi saya akan melakukan sesuatu yang melawan kehendak Allah, yaitu untuk menghidupi kehendak saya sendiri. Mungkin saya bisa bilang gini, Tuhan, saya sudah tidak kuat, Tuhan, cerai aja Tuhan. Daripada hidup menderita, hidup kan cuman sekali. Berapa banyak kita hari ini bisa mengutarakan pembenaran diri dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita, supaya kita dibenarkan seolah-olah kita merasa hidup kita benar dengan apa yang kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan mau jangan membuka celah. Setiap kali iblis menawarkan keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup yang hari ini memaksa hidup kita untuk melawan kehendak Allah, jauh lebih baik kita tunduk pada kehendak Allah. Ya, suatu kali saya pernah mengalami keadaan
Dimana ketika suami saya lagi ngobrol sama saya, ini lagi suasana enak-enak ya. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk dan suami saya baca WhatsApp. Suami saya tuh bisa terang-terangan bilang gini sama saya, kamu lihat ya, sekarang yang suka sama aku nih banyak wanita-wanita. Kalau kamu baca di sini wanita-wanita yang WhatsApp saya itu usianya 18 tahun, 20, 21, 22. Dalam hati saya ketika dia berkata seperti itu sedang menyinggung area harga diri saya. Oh jelas, lah saya kepala 4 saudara. Ya, dia bilang kepala 18, 20. Itu jelas rasanya saya mau marah saudara. Saya hampir aja yang namanya jari saya bilang gini, kamu ngaca. Kamu sendiri sudah usia berapa? Waktu itu usia suami saya sudah 50 saudara. Kepingin enggak namanya jari ini keinginan daging mata itu sudah mau saya lihat dia dengan bangganya ngomong, lihat tuh cewek-cewek cantik, seksi, putih, taksir saya, mau naksir saya luar biasa. Jujur dalam hati saya, kamu ini ngomong sama siapa di depan saya? Saya kepingin rasanya emosi marah. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, ingat. Jangan pernah hari ini terpancing emosi hanya karena keinginan daging, keangkuhan hidupmu rasanya kurang ajar Tuhan. Tapi hari itu untung saya sadar begitu saya mau rasanya tangan saya seperti ini, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya dan saya langsung ambil tangan ini berhenti. Saya cuma bilang gini, iya. Siapa yang enggak tahu suaminya Bu Eli ganteng? Saya bilang gitu. Lu jujur saudara, dengan mengatakan seperti ini saya percaya sekalipun sakit buat saya. Tapi saya tahu di alam roh Tuhan melihat kemenangan bagaimana saya berhasil membuang semua keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mungkin saya bisa bilang gini, kamu punya otak enggak? Kamu lagi bicara sama pembantu atau istri. Ini istri. Kamu kira kamu ngomong sama siapa sekarang yang ada di hadapanmu? Kamu punya otak. Oh jujur itu jelas bisa saya lakukan. Tapi waktu tangan ini mau berusaha untuk menghakimi, saya mulai tunjuk diri saya sendiri. Diam. Apa yang dikatakan itu dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu hanya alat sehingga iblis mau pancing emosimu untuk engkau hari ini tunduk kepada perintahnya. Hari itu langsung saya bilang gini, Tuhan untung ya saya bisa sabar. Saya cuman bilang iya, siapa yang enggak tahu namanya Pak Nyoto. Saya bilang gitu di hadapan dia malah senyum-senyum, aduh jengkel, malah senyum-senyum GR saudara ya. Dalam hati saya bawa kaca, lo jujur saya bisa bilang, mungkin saya bisa bilang gini, kamu kira kamu aja yang laku loh, saya kalau saya open PO diskon dikit-dikit juga laku loh. Jujur kalau mau ngomong jujur. Yang namanya harga diri enggak terima saudara, jujur. Bisa emosi, rasanya saya gitu ya. Tapi saya bersyukur sejak saya mengerti firman. Firman itu salah satu rem yang membuat hidup saya diubahkan Tuhan. Saya dulu orang yang enggak gampang terima. Saya ini dulu terkenal preman ya di kalangan teman saya, kalau suruh orang labrak-labrak orang, enggak ada yang berani. Langsung panggil, Eli, bagian Bu Eli, suruh labrak orang, ini jagonya. Ini mulut dipakai iblis. Tapi hari ini bersyukur karena sejak saya melatih pengendalian diri saya, mulut ini sekarang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat ya, makanya jangan buka celah. Kalau kita kepingin dipakai Tuhan, mulai belajar mendisiplin diri dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk yang kedua, hidup dalam pengendalian roh. Buka Galatia 5. Ya, setelah kita berhasil membuang-buang, maka langkah berikutnya. Galatia 5 ayat 24 sampai 25 ya. Barang siapa, nah ini, menjadi miliknya Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala
hawa nafsu, dan keinginannya. 25, jikalau kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pastikan hari ini siapa yang memimpin saudara dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari. Buka PowerPoint-nya, 3 hal. Ya, apa yang hari ini kedua, jangan hidup di dalam pengendalian daging. Kita ini benar-benar lagi disalibkan, mati, yaitu secara daging dan hawa nafsu. Kita hari ini kepingin marah, kita salibkan roh amarah. Kita hari ini kepingin rasanya maki orang, kita mulai salibkan semuanya. Karena jelas hidup dah dalam pengendalian roh, khususnya ibu-ibu. Ya, kalau lihat suaminya pulang terlambat, ya mungkin sudah jauh-jauh. Apalagi kalau suami ditelepon, teleponnya mati padahal baterainya habis. Ya, yang namanya iblis itu sudah taruh pikiran yang aneh-aneh. Pasti ini selingkuh, pasti ini pergi ke tempat yang tidak benar dan sebagainya. Ketika suami pulang ke rumah, apa yang akan kita lakukan kalau hati ini sudah panas? Yang namanya hawa nafsu kepingin maki suami, ya, pengen ajak bertengkar, ya, keinginan dunia yang banyak rasanya. Hari itu ketika kita kepingin marah, Roh Kudus pasti bilang gini, sabar. Saya dulu praktek saudara ya, kalau suami saya sudah nggak bisa ditelepon, itu mulai begitu dia masuk dalam rumah, yang namanya mulut ini sudah siap, mulai penghakiman, caci maki dan sebagainya, itu sudah saya siapkan. Tapi begitu saya melihat wajahnya, saya pingin marah, Tuhan itu ingatkan, sabar. Jangan pernah hidup untuk menghakimi suami. Sekalipun kalau dia salah, tugasmu ini istri yang aku ciptakan sebagai penolong suami. Bukan untuk menghakimi kesalahannya. Kalaupun dia tetap salah, istri sebagai penolong yang baik, istri yang penuh hati kasih, lemah lembut, rendah hati, tidak akan menghakimi suami. Tapi malam ini Tuhan itu ingatkan saya. Tadinya muka sudah kayak kudanil, kayak Scooby-Doo saudara. Kepingin gigit orang gitu ya. Tapi ketika Tuhan ingatkan, salib. Tidak perlu hari ini kamu miliknya siapa? Saya bilang saya miliknya Tuhan. Kalau milik Kristus, salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hari ini mau marah, berhenti marah. Ketika itu terjadi, ketika saya lihat suami saya pulang, Roh Kudus mulai bilang gini, kasih tebar pesona. Tebar pesona. Gimana Tuhan, Tuhan itu tadi nyakiti hati saya Tuhan, dari tadi saya WhatsApp tidak diangkat-angkat. Apalagi saya tahu suami saya jelas-jelas selingkuh sudah. Yang namanya emosi itu jelas, tapi waktu Roh Kudus Tuhan mengingatkan Eli salib daging dengan segala hawa nafsu, pengendalian roh mulai bicara gini, sambut dia, berikan senyum, tebar pesona, tanya mau makan apa. Waduh berat ya, sementara yang namanya daging bilang gini, kurang ajar itu tadi. Sengaja memang gak angkat telepon, dia lagi in the hoy. Waduh, itu pilihan yang gak gampang. Tapi Tuhan bilang gini, kamu miliknya siapa? Milik Kristus atau milik setan? Aduh Tuhan, milikmu. Kalau milikku, ikuti apa kata Roh. Wah, mulai belajar seperti itu tidak gampang saudara. Waktu bisa tebar pesona, mau ngomong makan apa, yang situ tidak kerasa bersalah. Malah ketika ditanya mau makan apa, tidak usah banyak bacot. Waduh, bener loh, mau makan apa, tidak usah repot. Saya bisa makan sendiri tanpa kamu persiapkan. Aduh Tuhan. Waktu mau tunduk sama Roh, itu nangis saudara. Air mata saya netes, Tuhan, kurang ajar.
Sudah ndak marah, malah diinjek-injek. Iblis bilang gini, makanya jangan terlalu lemah. Kalau terlalu lemah jadi keset, ndak dihormati. Aduh Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengingatkan, kamu milikku. Tidak ada pilihan lain selain salibkan daging dengan segala hawa nafsu, keinginan apapun. Bahkan hiduplah selalu dipimpin oleh Rohku. Hari itu saya berhasil, tapi waktu saya dibentak, saya nangis. Dan ketika saya nangis, saya terbiasa untuk mempunyai pola hidup. Waktu saya belajar untuk melatih diri, waktu saya nangis, saya belajar melihat ke atas. Dan waktu saya melihat ke atas, saya sudah membayangkan wajah Tuhan tersenyum dengan apa yang saya respon. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Daripada saya marah, yang ketawa siapa? Iblis. Pelayan Tuhan, tapi ikuti perintahku. Siapa yang bertepuk tangan? Iblis. Saya belajar untuk setiap kali saya tunduk di bawah otoritas Roh Allah. Dan waktu saya sakit, saya cuma lihat ke atas. Saya sakit, Tuhan disenangkan. Amin. Yang terakhir, yuk kita lihat ya. Jadi jangan buka celah, jaga hati ya. Karena dari segala jagalah hatimu ya, Amsal 4 ayat 23, dengan segala kewaspadaan maka akan terpancar kehidupan. Galatia 5 ayat 26 kita baca. Dan janganlah kita gila hormat. Dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Seringkali yang bisa mengotori hati itu karena kita merasa kita tidak dihormati. Kita tidak dihargai. Sudah kerja ya, khususnya dalam komunitas juga banyak pertengkaran yang terjadi karena merasa tidak dihargai. Hasil kerja tidak dihargai, pelayanan tidak dihargai. Istri sudah berbuat baik, masak, ketika suami mulai berkata masakanmu tidak enak. Enakan mamaku, sudah sakit hati. Sudah mulai hati kotor, duh Tuhan kurang ajar saya dibandingkan sama mamanya setiap kali. Mungkin itu terjadi dalam hari-hari yang merasa bahwa suamimu sudah tidak menghargai, sering membanding-bandingkan. Saya suka loh dibanding-bandingkan sama wanita itu. Jujur sakit saudara. Sering kali saya dibanding-bandingkan, saya enggak cinta sama kamu. Yang sana itu saya cinta. Walaupun dia menyakiti hidup saya enggak bisa marah. Karena saya mencintai dia, sama hidupmu enggak cinta lagi. Coba jujur, perkataan itu sering diucapkan suami saya di depan saya. Itu membuat rasanya hidup saya itu kurang dihargai, bahkan enggak dihargai sama sekali saudara. Dalam hati saya bilang ini, Tuhan apa artinya saya hidup kalau saya tidak dapat penghargaan suami. Jujur awal kepingin bunuh diri saudara. Ya rasanya hidup tidak dihargai. Tapi waktu Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, manusia boleh tidak menghargai hidupmu. Tapi aku selalu melihat hidupmu. Walaupun engkau disia-siakan suamimu, engkau tetap biji mataku. Engkau tetap berharga di mataku dan engkau mulia. Dan aku sangat mengasihimu. Itu perkataan yang saya dengar, saya bilang iya Tuhan. Sekalipun orang di sampingku sudah tidak lihat lagi bagaimana menghargai saya sebagai istrinya. Ya jujur waktu suami saya keluar masuk rumah semau-maunya sendiri, pulang jam 3 pagi, pulang subuh, tidak pulang ya tidak apa-apa. Pulang seminggu ya tidak ada masalah. Itu membuat hidup saya seperti keset. Saya ini istri, mama dari 3 anak saya, sekarang sudah besar seperti ini. Serasa iblis bilang gini, habis manis sepah dibuang. Nah, kalau kita sudah merasa dibuang, kita akan jadi korban, kita tidak akan lihat hidup kita akan berharga seperti apa yang Tuhan mau. Justru yang dianggap sampah, ya yang dianggap sudah tidak berharga oleh suami, yang terlihat hari itu saya disia-sia. Tuhan pakai hidup saya hari ini menjadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya ibu-ibu tidak boleh lebay, ya, tidak boleh dikit-dikit sensi, dikit-dikit baper.
baper, dikit-dikit main perasaan. Ya, suami diajak ngomong ndak digobres sudah tutup bantal. Sudah ndak mau lihat wajah suami, itu nggak boleh. Itu celah. Kalau itu dilakukan nanti lama-lama hanya karena masalah yang kecil celah bisa membawa perceraian. Berapa banyak perceraian itu bukan hanya persoalan selingkuh saudara. Tapi perceraian itu hanya dari masalah yang kecil-kecil. Urusan yang dikit-dikit dibawa sensi, harga diri, keinginan-keinginan yang hari ini kalau saudara bisa matikan semua keinginan itu tidak jadi masalah. Hanya karena hal seperti itu kita ini sudah membuat pernikahan itu di ujung tanduk perceraian. Nah, lihat 3 hal ya. Jangan gila hormat, jangan saling menantang ya, yang tidak terima merasa benar, jangan saling mendengki, iri hati. Itu terutama. Berapa banyak orang karena iri hati tidak terima. Ya, saya melihat berapa ibu-ibu yang selalu iri hati. Melihat bagaimana ketika suaminya jatuh dalam perselingkuhan. Suka membandingkan dengan wanita yang di sana. Itu membuat ibu-ibu, ada loh salah seorang kenalan saya gara-gara suka membandingkan sosmednya wanita tobat. Dibelikan, dicipika-cipiki sama suaminya. Tiap kali dilihat-dilihat akhirnya bunuh diri saudara. Kenapa? Karena perasaan iri. Rasa ndak terima ini istri. Kok diperlakukan yang sana bukan siapa-siapa kok dimanja-manja. Saya selalu ngomong sama ibu-ibu. Sudahlah ibu-ibu. Jangan iri sama orang berdosa. Seenak-enak orang berdosa bayar harganya mahal. Tapi buat hidupmu yang hari ini diperlakukan tidak adil, nanti upamu besar. Termasuk anak cucu orang benar pasti diperhitungkan Tuhan. Amin. Saya sudah selesai, yuk pemain musik boleh segera naik ke depan. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu. Jadi 3 hal. Yang pertama apa tadi? Jangan mencintai dunia melebihi Tuhan. Ya. Yang kedua yaitu jangan, apalagi yang kedua saudara, jangan hidup dalam pengendalian daging, itu hari ini mulai dibuang semuanya. Yang ketiga tetap jaga hati. Yuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu
sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.